Mas Is, Siap. ini saya mohon pada Allah agar diizinkan makhluk yang tahu soal masalah ini nasab-nasab itu apakah Rasulullah ya. Kalau diterima ya di pagari ya. Oke. Terima nggih. Saya tak pada Allah, mudah-mudahan berkelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu dari sisi gaib, benarkah para habib itu keturunan Rasulullah ya Allah? Aku mohon diajarkan yang tahu ya Allah. Apabila diizinkan, hadirkan yang asli. Kalau memang tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada makhluk gaib yang hadir ke sini untuk belajar tentang sesuatu apa yang bisa tayangkan nanti. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon makhluk gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita mengenai nasab Habib itu apakah nyampe ke Rasulullah. Saya mohon hadir ke sini dan masuk mencetak ini. Dengan keilmuan yang Anda punya, penyusup yang mengikuti atau mengganggu, silakan diikat dan langsung dilempar. Jadi yang masuk ke masjid ini betul-betul Anda yang asli dan diizinkan. Saya mohon hadir. Usia saya di dunia manusia hampir 7.000 tahun. Hampir 7 tahun. Untuk akrabnya saya boleh manggil Anda siapa? Panggil saja Ahmad. Ahmad. Waalaikumsalam Mbah Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat, jumpa lagi bersama saya Rakyat Entah Berantah, yang kehidupannya di pinggiran kali, rawa-rawa yang angker. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengalor ngidulkan sebuah konten yang menurut saya cukup menggelitik gitu. Kenapa cukup menggelitik? Yaitu sebuah konten yang mempertanyakan nasab para habaib itu pada jin. Wah, angker nggak? Angker dong. Oke sobat, jadi pada sebuah konten itu dua orang ini ya, orang-orang ini telah penasaran katanya tentang kenyambungan, apakah sambung nasab habaib itu kepada Rasulullah gitu. Kemudian melakukan satu intinya menanyakan masalah nasab itu pada jin gitu. Itulah yang membuat saya itu tergelitik gitu. Jadi tentu saja namanya juga jin ditanyakan tentang nasab, ya jawabnya gitu. Pada intinya konten itu menyimpulkan, konten itu memberikan jawaban bahwa keturunan habaib itu terputus dari zuriyah Rasulullah. Jadi pada konten itu memberikan satu jawaban bahwa jin itu mengetahui, jin itu usianya sudah panjang sekali sehingga mengetahui tentang nasab habaib yang terputus itu gitu. Lalu pertanyaan kita, bagaimana hasil dari jawaban jin itu ketika ditanyakan masalah nasab? Nah, jadi kita pertegas lagi, kita harus menjelaskan lagi bahwasanya sesungguhnya hukum aslinya jin itu adalah kadzab, adalah pembohong. Maka tidak bisa dibuat tanya-tanya seperti itu, tidak boleh. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya ke jin seperti itu, maka ya dia akan terjerumus pada lubang kedustaan gitu. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Barinya, annahum yusrokuna wa yukhda'una. Jadi Imam Ibnu Hajar
ini menjelaskan sebuah hadis. Ibnu Hajar menjelaskan sebuah hadis pada kitabnya, yang hadis ini membahas tentang bagaimana perilaku jin. Jadi yang diceritakan, yang diuraikan oleh Ibnu Hajar ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah itu pernah diutus oleh Rasulullah pernah diutus untuk menjaga satu barang, yaitu berupa kurma. Itu bisa dilihat juga pada Sahih Bukhari. Dalam Sahihul Bukhari itu hadis ke 2311. Di situ dijelaskan panjang sekali hadisnya, di mana Abu Hurairah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga kurma yang begitu banyak. Itu hasil dari orang-orang yang melakukan satu zakat pada satu Syawal itu, karena tumpukan kurma itu banyak. Nah, ini sedikit menceritakan hadis dulu. Kurma itu disuruh jaga oleh Rasulullah, menyuruh Abu Hurairah. Nah, jadi Rasulullah mengatakan pada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, Abi Hurairah, jagalah kurma ini. Jadi jangan biarkan siapapun mau mengambilnya. Jadi yang mau mengambil, kamu harus menangkapnya, siapapun dia. Labbaik ya Rasulullah. Singkat cerita, Abu Hurairah menjagalah kurma itu. Jadi ketika malam Abu Hurairah menjaga kurma ini, takut ada yang mencuri. Tiba-tiba beneran ada seorang anak kecil gitu. Seorang anak kecil ini datang mencuri. Kemudian tertangkap oleh Abu Hurairah, dipeganglah oleh Abu Hurairah. Kemudian anak kecil ini berkata-kata, ya Abu Hurairah, kasihanilah saya. Saya ini beberapa hari tidak makan, perut saya lapar sekali gitu. Jadi maafkanlah saya, lepaskanlah saya gitu. Nah, jadi dalam kejadian seperti itu, dalam hati Abu Hurairah ini sedikit kasihan, prihatin, karena sudah beberapa hari tidak makan, sehingga pantaslah, namanya juga lapar ini dalam hati nurani Abu Hurairah, sehingga pada malam itu dilepas. Juga dia sudah berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian esok kembali. Jadi esoknya dia ini kembali lagi, anak kecil ini mencuri lagi, dan tidak hanya sekedar dimakan di situ. Tidak hanya sekedar dimakan di situ, namun dia sedikit membawa. Tertangkaplah oleh Abu Hurairah yang kedua kalinya. Kemudian ditangkap. Anak kecil ini mengatakan, kasihanilah, keluarga saya juga kelaparan, beberapa hari tidak makan. Gitu. Kemarin saya mungkin masih bisa makan, tapi untuk sekarang ini saya melihat keluarga saya ini tidak makan beberapa hari. Kalau saya bisa menahan, bagaimana keluarga saya yang berhari-hari kita sama tidak makan gitu. Kemudian karena hatinya, lagi-lagi Abu Hurairah hatinya halus, sehingga okelah kalau begitu, nanti akan saya laporkan hal ini pada Rasulullah. Akhirnya anak kecil itu dikasih beberapa gitu untuk diberikan pada keluarganya yang katanya kelaparan. Tapi kata Abu Hurairah, jangan sekali-sekali kamu besok kembali lagi. Kalau kamu kembali lagi, maka akan saya bawa kamu ke hadapan Rasulullah. Baik Abu Hurairah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Singkat cerita, esok lagi datang lagi, ini mencuri lagi si anak ini gitu. Nah, jadi ini berturut-turut 3 kali ini terjadi. Rasanya Abu Hurairah tidak memberikan maaf lagi ini pada anak ini, tidak mengampuni lagi, karena sudah 3 kali kembali dia. Nah, jadi ini yang terakhir kali harus saya bawa kepada Rasulullah. Nah, jadi anak ini bermacam-macam alasan, namun sudah tidak digubris sama Abu Hurairah.
Kemudian anak ini tahu. Apa kata anak ini? Mengatakan pada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kalau kamu melepaskan aku, akan saya beri kamu ilmu pengetahuan yang kamu belum tahu." Jadi anak kecil ini mengatakan pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kalau kamu melepaskan aku, akan saya beri kamu, yaitu informasi, sebuah ilmu yang belum kamu ketahui." Wah, sejenak terdiam Abu Hurairah. Ini urusannya ilmu. Jadi kalau Abu Hurairah ini pada sahabat Rasul ini, kalau urusan ilmu, beliau ini haus pada ilmu. Jadi sangat menggali kalau urusan ilmu. Apalagi dijanjikan untuk diberikan ilmu. Nah, ini apa yang mau dia sampaikan yang belum aku ketahui? Akhirnya penasaran. Abu Hurairah penasaran. Memangnya ilmu apa yang mau kamu sampaikan padaku, sehingga kamu sepede itu untuk memohon-mohon padaku? Ya, lepaskan dulu, nanti kalau sudah dilepas maka akan saya kasih tahu. Oh ya jangan, tidak, kata Abu Hurairah. Kalau kamu saya lepas dulu, lari dong kamu. Nah, itu bahasa kita seperti itu. Singkat cerita, Abu Hurairah ini sudah tidak bisa nahan lagi kalau urusan ilmu. Dia sampai penasaran, akhirnya memaksa anak ini untuk mengeluarkan ilmu apa yang dia maksud yang akan diberikan pada Abu Hurairah. Kemudian anak ini memberitahu, "Tahukah kamu Abu Hurairah, sesungguhnya kamu tidak perlu menjaga setiap malam seperti ini. Ini kamu akan tetap bisa terkecoh kalau dengan cara penjagaanmu yang seperti ini." Lalu apa? Lalu harus bagaimana saya menjaganya? Jadi saya beritahu informasi kepada kamu yang sesungguhnya manusia-manusia yang ada ini tidak tahu apa yang akan aku sampaikan. Apa yang akan kamu sampaikan? Jadi apa-apa yang dibacakan dengan ayat kursi, maka sesungguhnya bagi para bangsa kami itu tidak bisa mencuri atau memegangnya. Penasaran Abu Hurairah lebih lanjut untuk bertanya, maksudnya bagaimana? Semua perkara, semua barang yang dipagari oleh atau dipagari dengan ayat kursi, maka bangsa kami itu tidak bisa menyentuhnya, itu tidak bisa kami mendekatinya. Terus apa itu ayat kursi itu apa? Nanya Abu Hurairah, nanya pada si anak. Sudahlah, lepaskan dulu, pokoknya tanyakan pada Rasulullah. Rasulullah tahu masalah ini. Maka oleh Abu Hurairah dilepaslah anak itu. Nah, dilepaslah anak itu sambil termenung, apa ayat kursi itu. Nah, pada masa itu Rasulullah belum pernah menjelaskan bagaimana faedah ayat kursi ini. Jadi hadis ini membahas tentang keutamaan ayat kursi. Bagaimana setan atau jin itu tidak bisa mendekati perkara-perkara yang sudah dipagari dengan ayat kursi. Nah, esoknya pas subuh Rasulullah keluar mau sholat subuh. Apa yang terjadi? Langsung begitu bertemu dengan Abi Hurairah, "Ya Abi Hurairah, kenapa kamu lepas? Bukankah sudah saya wanti-wanti?" Kalau bahasa kita, bukankah sudah saya wanti-wanti jangan dilepas, jangan pernah dilepas. "Ya Rasulullah, dia itu menjanjikan sebuah ilmu padaku." Nah, dari itulah saya itu penasaran sekali, ilmu apa? Dia akan memberikan saya ilmu yang belum pernah saya ketahui. Jadi saya penasaran gitu. Itulah kenapa saya melepasnya. Akhirnya diceritakan pada Rasulullah, apa sesungguhnya ya Rasulullah, apa ayat kursi itu seperti apa. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, tentang perkara anak kecil ini, dia adalah dari kalangan bangsa jin. Kemudian Rasulullah menyatakan dalam hadis itu, amma annahu qad shadaqaka fahuwa kadzdzab. Jadi peristiwa tadi malam itu benar yang terjadi padamu itu.
Tetapi pada dasarnya mereka itu tukang bohong. Ini kata Rasulullah. Jadi yang mengatakan ini Rasulullah. Yang mengatakan jin itu tukang bohong, jin itu pembohong, itu Rasulullah sendiri. Nah, dari hadis inilah Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Barinya. Jadi menjelaskan tentang hadis ini ya begitu panjang lebarnya. Ya, kalau mau diceritakan semua ya lah ya ente ambil cerita. Nah, kita kembali pada topik sebelumnya. Jadi intinya pernyataan jin itu tidak bisa dijadikan satu hujah, apalagi mau dijadikan patokan, tidak bisa. Karena sesungguhnya sifatnya jin ini adalah tukang bohong. Jin itu tukang tipu. Nah, bagaimana kita mau percaya, mau nanya sesuatu yang sesungguhnya itu adalah tukang tipu? Maka sebagus-bagusnya jin ini lebih bagus paling jelek-jeleknya manusia ya. Lah kok ada manusia bertanya pada jin? Nah, bagaimana ini? Bagaimana menurut Anda ini? Jadi Ibnu Hajar mengatakan wa yasrukuna wa yuhdauna. Mereka ini tukang mencuri informasi kemudian dibuat untuk mengibuli, dibuat untuk menipu-nipu seperti itu. Jadi ulama sepakat masalah ini, ulama sepakat. Lah kok ada manusia sih mau dengan bertanya-tanya atau dengan jin ini ya apa ini? Oke, jadi inilah fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi begitu ragamnya cara mereka berpikir ini, begitu ragamnya sampai demi kepingin viral, demi kepingin viral ya, sehingga sampai melakukan seperti itu. Jadi dalam pandangan saya ini adalah sebuah lelucon gitu ya, sebuah lelucon lah. Mereka ini begitu seriusnya. Jujur saya itu melihat itu pengen tertawa, cuman takut dosa gitu. Pengen tertawa tapi takut dosa ya, tapi namanya juga spontan ya, keperucut ada ketawanya sedikit gitu, tapi ya saya empet lagi gitu. Saya empet lagi apa? Empet lagi itu ya, bahasanya diempet lagi itu apa? Oke, tak lain itu hanyalah lelucon gitu. Lelucon yang tidak bisa dijadikan hujah. Nanya nasab habaib kok pada jin. Wow, tanya pada ahli nasab dong, jangan pada jin. Manusia saja yang bisa berpikir, yang bisa membaca. Ini tidak bisa ditanyakan nasab kalau bukan pada pakarnya. Kok malah tanyanya ke jin? Waras tasian gitu. Oke, dari Al-Fakir yang hidupnya di entah berantah, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.